Selamat datang di mapel pemetaan geologi. Kalau pada kompetensi dasar yang kemarin, kita membahas menganalisis kenampakan geologi daripada peta topografi yang meliputi kenampakan struktur geologi di lapangan dari pola-pola kontur peta topografi. Pada pertemuan ini kita akan membahas dengan judul kompetensi dasar menganalisis peta geomorfologi. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah peserta didik menjelaskan definisi dan pengertian geomorfologi. Yang kedua, peserta didik menganalisis bentuk relief bumi. Yang ketiga, peserta didik menganalisis struktur, proses, dan stadia. Yang keempat, peserta didik mengonsepkan pola aliran sungai. Dan yang terakhir, peserta didik mengonsepkan genetika sungai. Pada kompetensi dasar keterampilan dengan judul menyajikan hasil analisis peta geomorfologi. Tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik merumuskan definisi dan pengertian geomorfologi. Peserta didik merumuskan pembentukan relief bumi dan menyajikan hasil analisis peta geomorfologi. Yang ketiga, peserta didik merumuskan struktur, proses, dan stadia dalam menyajikan hasil analisis peta geomorfologi. Yang keempat, peserta didik menyajikan konsep pola aliran sungai. Dan yang kelima, peserta didik menyajikan konsep genetika sungai. Dalam menganalisis peta geomorfologi, terdapat 4 materi pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pembentukan relief bumi, yang kedua struktur, proses, dan stadia, yang keempat pola aliran sungai, dan yang kelima adalah genetika sungai. Geomorfologi berasal dari kata Yunani yang terdiri geos atau earth atau bumi, kemudian morphos atau shape atau bentuk, dan yang ketiga adalah logos atau knowledge atau ilmu. Jadi bisa didefinisikan geomorfologi adalah ilmu tentang roman muka bumi beserta aspek-aspek yang mempengaruhinya. Kemudian menurut Worcester pada tahun 1939 mendefinisikan geomorfologi sebagai deskripsi dan tafsiran dari bentuk roman muka bumi. Itulah definisi dari geomorfologi. Nah, pembentukan relief bumi. Ada 3 tahapan dalam pembentukan relief bumi, yaitu pembentukan relief bumi orde pertama, pembentukan relief bumi orde kedua, dan yang terakhir pembentukan relief bumi pada orde ketiga. Pembentukan relief bumi mempunyai cakupan yang luas, baik yang terdapat pada benua-benua ataupun yang terdapat di dasar lautan. Pengelompokan atas ketiga jenis relief di atas didasarkan pula atas kejadiannya masing-masing. Karena itu pula di dalamnya terkandung unsur waktu relatif atau skala geologi. Inilah layout dalam pembentukan relief bumi orde pertama. Luas daratan beserta air adalah sekitar 107 juta mil persegi, terdiri dari luas total paparan benua atau continental platforms adalah 66 juta mil persegi. Paparan-paparan benua tersebut terdiri dari benua Amerika Utara dan Selatan, benua Eurasia, Afrika, Australia, dan Antartika yang merupakan bagian-bagian yang tertinggi dari permukaan litosfer. Kemudian pembentukan relief bumi orde kedua. Relief orde kedua biasanya disebut sebagai bentuk-bentuk yang membangun atau constructional forms. Hal ini disebabkan karena pada relief orde kedua dibentuk oleh gaya endogen yang bersifat membangun. Gaya-gaya endogen yang berasal dari dalam bumi
mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan bentuk bumi atau di atas permukaan bumi. Gaya endogen tadi dapat berupa, yang pertama adalah epirogenesa, berasal dari bahasa Latin epiros yang berarti benua dan genesis yang berarti pembentukan. Proses epirogenesa yang terjadi pada daerah yang sangat luas, maka akan terbentuk suatu benua, dan pembentukan benua dikenal sebagai continent building force. Yang kedua adalah orogenesa yang berasal dari bahasa Latin yaitu oros yang berarti gunung dan genesis yang berarti sama dengan pembentukan. Proses orogenesa yang terjadi pada daerah yang luas akan membentuk suatu pegunungan dan dikenal sebagai mountain building force. Ini contoh daripada pembentukan relief bumi pada orde kedua, dicontohkan dengan pengangkatan atau pembentukan gunung Himalaya. Apabila suatu daerah yang tersusun dari batuan yang perlapisannya horizontal, maka akan terbentuk bentang alam yang disebut dengan dataran atau plain atau plateau. Proses ini dapat terjadi pada lapisan-lapisan batuan yang berada di bawah laut, kemudian terangkat oleh gaya endogen yang menghasilkan bentuk bentang alam daratan atau plateau. Gaya endogen dapat juga melipat perlapisan-lapisan batuan sedimen yang awalnya horizontal atau rata menjadi suatu bentuk kubah atau dome mountains. Dan apabila gaya endogen mengakibatkan terjadinya dislokasi dari blok-blok yang mengalami patahan serta lapisan batuan mengalami tilting, maka dikenal dengan bentuk pegunungan patahan atau faulted mountains. Apabila gaya endogen mengakibatkan batuan sedimen terlipat kuat, menghasilkan perlipatan siklin dan antiklin, maka akan menghasilkan pegunungan lipatan atau folded mountains. Nah, inilah contoh daripada bentuk batuan yang mengalami gaya endogen atau pengangkatan. Nah, gaya endogen tadi melipat daripada blok-blok batuan ini, sehingga terbentuklah sebuah gunung patahan atau gunung lipatan. Nah, selanjutnya pembentukan relief bumi pada orde ketiga. Relief orde ketiga dikenal sebagai bentuk-bentuk yang bersifat menghancurkan atau destructional forms. Hal ini disebabkan karena relief ini dibentuk oleh proses-proses eksogen atau gaya-gaya yang menghancurkan dari dalam bumi. Nah, ada 4 agen utama dalam proses eksogen. Yang pertama sungai, yang kedua gletser atau es, yang ketiga gelombang, dan yang keempat adalah udara atau angin. Nah, bentuk-bentuk bentang alam yang dihasilkan oleh 4 agen pelapukan yang pertama adalah sungai. Contoh bentang alam hasil erosi dari sungai adalah lembah dan ngarai atau jurang. Sungai-sungai pluvial tadi akan menggerus daripada batuan-batuan yang tidak resisten. Yang tersisa adalah batuan-batuan yang resisten terhadap erosi sungai. Nah, yang tidak resisten akan tergerus oleh erosi sungai dan terbawa oleh arus sungai, sehingga terbentuklah sebuah lembah atau sebuah ngarai atau jurang. Nah, bentuk agen pelapukan dari sungai yang kedua adalah bentang alam residu atau sisa-sisa dari pelapukan. Kita contohkan dengan puncak gunung. Bagian-bagian puncak gunung ini yang tahan terhadap resistensi, maka akan menyisakan sebuah blok-blok atau bongkahan batuan. Bagian-bagian yang tidak tahan terhadap erosi atau yang batuannya tidak resisten, maka akan hanyut terbawa oleh arus sungai. Kemudian agen pelapukan sungai yang berikutnya adalah bentang alam hasil pengendapan. Dapat dilihat pada kipas aluvial, kemudian dataran banjir, dan delta sungai. Ini adalah hasil pelapukan sungai yang
bentang alamnya hasil daripada pengendapan dari proses pelapukan sungai tersebut. Nah, kemudian bentuk-bentuk bentang alam berikutnya atau agen pelapukan berikutnya adalah es atau gletser. Bentang alam hasil erosinya adalah palung es. Nah, palung es ini adalah terbentuk dikarenakan batuan-batuan yang kurang resisten terhadap pelapukan daripada agen utamanya adalah es tadi. Nah, kemudian bentang alam hasil residunya adalah gunung es. Sama seperti residu pada sungai, bagian-bagian batuan yang kurang resisten terhadap pelapukan es maka akan menyisakan sebuah bongkahan atau sebuah puncak daripada gunung es yang terisi oleh akumulasi batuan yang tahan terhadap resistensi es tadi. Nah, kemudian bentang alam hasil pengendapan daripada gletser ini adalah drumlin atau bukit es. Nah, drumlin atau bukit es ini tertransportasi oleh media es tadi dan mengendap pada daerah atau pada struktur batuan yang di bawahnya. Lama kelamaan dia akan membentuk sebuah drumlin atau bukit es. Nah, agen pelapukan selanjutnya adalah gelombang atau wave. Bentang alam hasil erosi ini adalah sea cave atau gua pada tepi lautan. Batuan-batuan yang kurang resisten terhadap pelapukan hasil erosi daripada gelombang ini akan membentuk sebuah gua laut. Nah, bentang alam hasil residu daripada gelombang selanjutnya adalah stack sea atau batuan-batuan yang menjulang tinggi karena di sekeliling batuan ini adalah batuan yang kurang resisten terhadap gelombang. Nah, kemudian yang selanjutnya bentang alam hasil pengendapan daripada gelombang ini adalah pantai, kemudian spit dan bar. Agen pelapukan yang berikutnya adalah angin. Bentang alam hasil erosi angin ini adalah blowholes atau semburan daripada lubang udara ini yang terisi oleh akumulasi angin dan gas. Contohnya pada daerah padang gurun. Kemudian bentang alam hasil residunya adalah mushroom rock. Sama dengan erosi-erosi pada agen yang lain, batuan-batuan yang kurang resisten ini akan terkikis dan yang tersisa adalah batuan yang resisten yang membentuk mushroom rocks atau batu jamur. Kemudian bentang alam hasil pengendapan dapat terlihat pada daerah bukit-bukit pasir pada padang gurun. Nah, itulah contoh-contoh daripada 4 agen pelapukan di dalam pembentukan relief orde ketiga. Nah, kesimpulannya mengacu pada teori uniformitarisme yang dimuatkan oleh James Hutton pada tahun 1726 sampai dengan 1797 adalah sebuah paham yang menyatakan bahwa dalam alam semesta ada keteraturan sehingga suatu peristiwa akan terulang kembali atau lebih dikenal dengan depreciation is the key to the past. Nah, keseragaman tersebut dapat diamati pada masa lalu akan muncul juga pada masa kini ataupun masa depan. Kemudian geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang roman muka bumi beserta aspek-aspek yang mempengaruhinya. Nah, kemudian geomorfologi mempelajari bentuk-bentuk bentang alam. Bagaimana bentang alam itu terbentuk secara konstruksional yang diakibatkan oleh gaya endogen dan bagaimana bentang alam tersebut dipengaruhi oleh pengaruh luar berupa gaya eksogen seperti pelapukan, erosi, denudasi, sedimentasi, air, angin, dan gletser sebagai agen yang merubah batuan atau tanah, membentuk bentang alam yang bersifat destruksional dan menghasilkan bentuk-bentuk alam darat tertentu atau landform. Nah, tugas untuk kalian adalah membuat makalah atau mencari makalah dengan judul pembentukan relief bumi.
Seperti biasa, copy dan pastekan link tersebut pada halaman penugasan di Classroom. Selanjutnya, jawab pertanyaan-pertanyaan yang juga ditautkan pada halaman penugasan atau Classroom. Tugas makalah atau artikel tadi dikumpulkan paling lambat 4 hari setelah pengumuman ini disampaikan. Akhir kata pertemuan kita sudah selesai. Sering-sering mencuci tangan, jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, kurangi aktivitas yang tidak perlu, dan jangan lupa berdoa. Sekian dan terima kasih.